Halo semuanya, selamat datang di podcast kolaborasi IIBN dan Indonesia Marketing Association. Di era sekarang, marketing itu nggak cuma soal jualan atau iklan rame aja. Tapi gimana caranya memahami manusia, membangun kepercayaan, dan menciptakan pengalaman juga. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngobrol bareng dengan narasumber yang sudah lama berkecimpung di dunia marketing dan terlibat aktif di Indonesia Marketing Association atau IMA. Tanpa berlama-lama, kita langsung sambut aja dengan Bapak siapa? Febriansyah. Bapak Febriansyah dari IMA. Baik, selamat sore ya. Selamat sore buat semua. Salam marketing. Jadi pertama mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Febriansyah. Kegiatan sehari-hari saya mengelola sebuah travel agent, Biro Perjalanan Wisata, Fantastic Tour and Travel namanya. Juga saya mengelola sebuah adventure park namanya, Batam Adventure Park. Ya, yang utama dua bisnis ini. Sementara di kegiatan sosial saya juga aktif di IMA. IMA itu Indonesia Marketing Association, chapter Batam. Jadi IMA itu seluruh Indonesia ada 110 chapter. Nah, Batam termasuk salah satunya. Itu seluruh kota di Indonesia. Jadi ada 110 chapter. Banyak sekali ya, Pak. Banyak ya? Banyak sekali itu. Kira-kira Bapak mulai di IMA ini kapan nih, Pak? Atau mulai berkecimpung di marketing, di dunia marketing? Kalau di dunia marketing sih boleh dibilang setelah lulus kuliah ya. Itu sekitar tahun 90-an, udah lama ya. Lama sekali. 90-an. Belum. Belum, Pak. Itu awal bekerja saya langsung terjun di dunia yang namanya sales dan marketing ya. Walaupun background saya itu saya engineer ya, di Fakultas Teknik jurusan metalurgi di UI, tapi dari mulai lulus sampai hari ini tidak pernah lepas dari yang namanya dunia sales dan marketing. Lalu untuk IMA sendiri, saya sudah aktif di IMA sejak tahun 2000, sekitar 2005, 2006 seperti itu. Udah cukup lama juga. Dan pada saat ini sesuai hasil musyawarah chapter IMA di Batam, IMA chapter Batam tahun lalu 2025, saya diamanahkan menjadi presiden IMA. Jadi kalau di IMA itu ketuanya namanya presiden. Jadi nggak jadi presiden ya, jadi presiden IMA lumayan lah. Mirip-mirip BEM ya, Pak ya, pakai presiden. Oh iya. Keren. Itu IMA ikut BEM apa BEM ikut IMA ya sama aja lah. Yang penting ada presiden selain presiden ya. Betul. Dan presiden taksi. Betul. Berarti di dunia marketing ini udah kalau Iya, karena kebetulan dan memang saya juga salah satu niat saya ketika lulus kuliah itu emang nggak mau kerja di kantor, ya, nggak mau kerja di pabrik, ya. Jadi, kebetulan peluang yang ada waktu itu ya menjadi marketing di beberapa bidangnya. Jadi di awal-awal itu saya marketing untuk dunia training. Nah, jadi mau marketingkan produk-produk training untuk sebuah perusahaan human resource training and development gitu ya. Lalu masuk ke dunia industri, saya menjadi lama memarketingkan produk-produk industri, mesin-mesin dan sebagainya dan sejenisnya. Sampai akhirnya saya ditempatkan di Batam dan memulai bisnis sendiri ya. Di Tour and Travel itu di 2004 gitu ya, sampai hari ini masih alhamdulillah masih bertahan. Dan salah satu yang membuat saya bekerja lumayan karirnya ada gitu ya, dan terus buka usaha lumayan sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Salah satunya karena dukungan dari komite saya di marketing, di sales dan marketing gitu. Ya,
itu memang sangat menunjang dalam sebuah bisnis ya. Tapi ternyata marketing itu juga tidak cuma hanya dalam bisnis, dalam hal lain pun diperlukan marketing. Iya betul. Wah menarik sekali nih Pak. Dari perkenalan Bapak yang di kuliahan metalurgi, terus terjunnya ke marketing itu sangat berbanding ya Pak sebenarnya. Kira-kira apa nih Pak yang bikin Bapak pengen ke marketing? Ya yang pertama sih memang saya sangat menyukai gitu ya, berinteraksi dengan manusia lain gitu. Bukan dengan mesin atau dengan benda mati gitu ya. Jadi interaction dengan sesama manusia lain itu saya suka banget. Karena kalau dan bidang pekerjaan yang mengharuskan, malah bukan ini ya, bukan membolehkan tapi mengharuskan kita bertemu dengan orang lain adalah di bidang sales dan marketing itu. Betul, karena semuanya juga membutuhkan marketing ya Pak ya. Iya, betul. Tidak ada yang tidak butuh marketing. Betul. Bisnis, non bisnis butuh marketing. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengartikan marketing itu sendiri. Betul. Oke. Kalau ngomongin marketing nih Pak, kira-kira tren sekarang tuh seperti apa sih Pak menurut Bapak nih? Ya, trennya di beberapa tahun terakhir ya, marketing itu betul-betul bergeser ke yang namanya digital marketing ya. Tuh. Saking trennya gitu ya, sampai ada beberapa hal yang membuat pelaku marketing itu sendiri, digital marketing itu sendiri lupa bahwa dalam marketing itu yang dituju, yang disasar itu orang. Iya. Jadi karena terlalu asik dengan digitalnya, dengan platformnya, komunikasi dengan orangnya kadang-kadang malah interaksi dengan manusianya ini jadi berkurang. Gitu. Ya betul. Itu yang terjadi gitu ya. Jadi trennya ke sana, tapi sekali lagi itu cuma tools ya. Jadi marketing itu tetap ada yang butuh, dan yang butuh itu, yang memiliki kebutuhan itu orang, manusia. Nah, manusia itu punya kebutuhan sendiri dan punya cara approach tersendiri ya. Nah, digital itu sendiri sebagai alat bantu. Alat bantunya. Ya. Oke. Sebagai awam nih Pak, saya Ya, orang awam, anggap saja saya ini masyarakat umum. Iya. Ya. Kadang masyarakat umum nih atau orang awam nih berpikiran sales dan marketing ini sama nih Pak. Kira-kira sama atau beda? Beda. Beda ya Pak ya? Tapi sama. Oh iya, apa tuh Pak? Keren tuh Pak. Menarik. Samanya adalah bahwa kedua-duanya itu bertujuan untuk memenuhi sebuah kebutuhan ya. Cara untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang membutuhkan. Nah, cuma memang istilah gampang ini menganalogikannya, kalau marketing itu otaknya, kalau sales itu ototnya. Jadi otak sama otot. Nah, jadi kalau sebenarnya sales itu adalah bagian dari marketing. Karena marketing itu sendiri ada unsur-unsurnya yang dilakukan, termasuk branding. Nah, sales gitu ya. Itu bagian dari marketing juga sebenarnya. Nah, marketing itu cakupannya lebih luas. Ya, jadi kalau tadi dibilang sales and marketing, jadi kan banyak yang marketing manager ya. Aktualnya dia adalah sales manager karena dia mengelola penjualan ya. Nah, jadi penjualan dengan pemasaran, nah itu bedanya selalu secara kata-kata ya. Sales itu penjualan ya, marketing itu pemasaran. Nah, kalau penjualan itu secara gampangnya tolok ukurnya adalah jumlah penjualan. Target ya Pak ya? Ya, target atau apapun namanya, angka. Nah, kalau marketing itu bicaranya dengan market share. Berapa banyak pasar yang dia dapatkan gitu ya, bukan berapa banyak penjualan yang dia hasilkan. Nah, kira-kira seperti itu perbedaannya. Jadi memang rancu di lapangan, tapi sebenarnya ya sales itu bagian dari marketing ya. Kalau sales itu penekanannya adalah produk yang sudah jadi, mau dipasarkan kemana ya, ke
siapa, itu sudah ada segmennya, sudah tertentu gitu ya. Kalau marketing itu mulai dari produk apa yang mau dibikin, kebutuhan apa yang ada di pasar. Jadi di marketing itu ada namanya market research ya. Jadi mulai dari apa sih yang lagi dibutuhkan oleh orang-orang nih gitu ya, yang dijawantkan sebagai pasar ya. Terus mana dari kebutuhan itu yang mungkin paling urgent bisa dipenuhi gitu ya. Maka dibuatlah produknya untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, setelah dibuat produknya ya, disesuaikan lagi, mau dipilih mau masuk di pasar yang mana, karena pasar itu tadi orang yang butuh itu ada macam-macam kategorinya yang dibilang dengan segmentation. Betul Ya. Segmennya apa misalnya? Segmennya anak muda. Gitu. Nah, itu segmentation. Lalu habis itu dibikin yang namanya targetnya. Nah, dari anak muda ini, anak muda yang seperti apa yang mau kita berikan solusi atau produk ini. Nah, misalnya anak muda yang suka nongki-nongki gitu ya. Jadi artinya anak muda yang suka berkomunitas gitu ya. Nah, jadi itu namanya targeting. Nah, setelah masuk ke target itu ada yang namanya positioning. Nah, produk yang sudah sampai di anak muda yang suka nongki-nongki itu ya, mau diposisikan sebagai apa di benaknya mereka, sebagai produk yang bisa memenuhi sebuah kebutuhan atau cuma kebutuhan tertentu saja, atau produk yang kalau dia ingat, misalnya contohnya kalau dia mau ngopi gitu ya, dia ingat brand ini kalau mau ngopi dengan teman-teman sebayanya. Tapi kalau mau ngopi dengan ngobrol soal bisnis, oh di sini tempatnya. Jadi itu positioning. Mau diposisikan apa produk kita di segmen market kita dan di target kita gitu. Jadi bahasa gampangnya positioning ini lebih ke ciri khas mungkin Pak? Bisa dibilang seperti itu ya. Apa yang ada di benak pelanggan setelah menerima produk kita, atau mau dipersepsikan, diingat sebagai apa, nah itu positioning. Tapi balik lagi tadi, marketing dan sales ini menarik karena memang ini masih sampai sekarang itu rancu ya kan. Jadi sekali lagi, sales itu produknya sudah ada, mau dipasarkan kemana, tinggal bagaimana menggerakkan si salesman namanya untuk menjangkau pelanggannya itu. Jadi kalau KPI istilahnya atau capaiannya si sales itu adalah berapa angka penjualan. Okay. Tapi kalau marketing ya, itu dia berapa market share-nya. Misalnya ada 10 produk. Produk kita ini dapat berapa persen market share-nya, 10%, 20% dari produk-produk sejenis yang ada dari kompetisi. Nah, seperti itu. Jadi salah satu ukuran keberhasilannya marketing itu berapa besar market share-nya yang dia dapat, bukan berapa besar penjualan yang dia hasilkan. Karena itu nanti ngikut di situ. Kira-kira clear ya bedanya sales dan marketing? Clear, sangat clear sih Pak, karena penjelasannya juga mantap. Oke. Bapak selama jadi marketer ya Pak ya, kira-kira apa nih yang menurut Bapak sulit selama menjadi marketing nih? Kalau hambatannya mungkin? Sebenarnya sih semua bidang pekerjaan, profesi itu ada yang tingkat kesulitannya tersendiri masing-masingnya. Tapi boleh dibilang karena marketing ini itu perpaduan antara seni, berhubungan dengan orang, jadi memahami manusia. Nah itu paling penting. Karena dari situ nanti bisa ketahuan orang itu butuhnya apa. Sama dengan kemampuan menganalisa data. Ya, marketing itu perlu analisa data. Jadi kita bisa menganalisa ini produk ini bakal laku, ini nggak laku. Nah itu perlu data. Jadi nggak pakai kira-kira laku apa enggak ya, enggak gitu ya. Tapi pakai data. Nah yang perlu, yang mungkin dibilang sulit, nggak, tantangan terbesarnya adalah karena ini berhubungan dengan manusia. Manusia itu sangat kompleks ya. Ada behaviornya, ada namanya consumer behavior, perilaku konsumen. Nah ini bisa sangat dinamis gitu loh. Jadi itu tantangannya. Jadi bisa bagaimana memahami perilaku konsumen kita sehingga kita bisa memasarkan produk kita dengan tepat sehingga diterima di pasar gitu ya. Nah,
Nah, nggak gampang memahami konsumen gitu, tapi bukan tidak sulit juga. Jadi tantangan sekaligus di situ seninya, di situ menariknya. Keren. Gitu. Iya. Nah, cuma memang kalau dianggap susah nanti nggak ada yang mau jadi marketing gitu. Iya betul. Oke, jadi hambatannya memahami manusia ya Pak ya? Iya, dan menganalisa data. Nah, ini juga Analisa butuh data. sebuah kompetensi, kemampuan menganalisa data. Karena apalagi sekarang sangat mudah mendapatkan data. Tapi yang sulit mengkorelasikan atau menghubungkan data itu dengan strategi pemasarannya sendiri. Nah, Strategi itu pemasaran. perlu keahlian tersendiri tuh. Iya. Tapi enak banget marketing itu, karena dengan marketing itu terus terang, karena bisnis itu kalau disimplifikasi, disederhanakan tuh ada kayak meja gini, ada 4 kaki ya. Ada kaki marketing tentunya, keuangan ya, sumber daya manusia, dan operasional. Nah, 4 kaki ini kalau yang diutamakan, boleh dibilang, ini bukan karena saya orang marketing ya, jadi saya pernah diskusi juga dengan praktisi marketing itu, praktisi bisnis, bahwa pada akhirnya ya, kalau nggak ada yang menjual, tidak ada yang memasarkan atau tidak dipasarkan, produk sebagus apapun tidak akan menghasilkan. Artinya bisnis tidak bisa jalan gitu. Kalau bicara keuangan, kan ada salah satu aspeknya keuangan. Jadi ada keuangan, SDM, ada operasional, ada marketing ya. Kalau nih kuncinya, kalau nggak ada yang dijual, nggak ada yang masuk. Kalau nggak ada yang masuk, artinya orang keuangan mau ngitung duitnya siapa gitu kan. Paling duitnya investor yang di awal. Tapi kalau nggak balik-balik kan akhirnya nggak ada kerjaan juga, misalnya seperti itu ya. Lalu SDM, kalau tidak ada penjualan, ya nggak butuh orang banyak lah, misalnya seperti itu ya. Juga seperti operasional. Kalau tidak ada penjualan, bagaimana mengoperasikan, mulai dari barang di order, diterima, diantar, seperti itu kira-kira gitu, atau diproduksi. Jadi bukan karena kita lagi bicara marketing atau saya orang marketing, tapi memang menjadi sebuah istilahnya, kalau mulai bisnis yang baru sampai yang sudah lama, crucial poinnya ya, titik kritisnya di penjualan, di marketing, di pemasaran ya. Itu yang kalau ibaratnya manusia itu darahnya dari situ. Artinya marketing ini aspek paling penting gitu ya Pak ya? Salah satu aspek terpenting. Nah. Salah satu aspek terpenting. Nanti yang bukan orang marketing marah kalau bilang paling penting. Tapi ya kan, bisnis apapun gitu ya, ya harus dipasarkan, harus dijual, ya kan. Kalau nggak dijual terus bikin bisnis buat apa? Buat ditengokin doang kan, gitu ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang di rumah yang lagi buka bisnis baru nih Pak, pasti mereka butuh untuk memasarkan produknya ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau mereka lagi di fase budgetnya pas-pasan nih Pak, nah kira-kira gimana tuh Pak untuk ini memang pertanyaan yang paling bagus dan paling basic gitu ya. Jadi ketika kita buka usaha tadi kan harus dijual. Nah, kalau budgetnya pas-pasan, tapi yang pertama memang tidak ada budget sama sekali. Betul. Tapi tidak ada budget juga bisa gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin zero budget gitu ya. Tapi anggaplah pas-pasan. Artinya kan kalau pas-pasan itu kan ada, tapi pas aja gitu kan, pas buat makan, pas buat nyewa ruko gitu. Tapi intinya memang harus memilih channel marketing ya, channel distribusi, ataupun cara pemasaran yang paling cost efektif, artinya dengan biaya sekian impactnya paling besar gitu ya. Nah, saat ini dengan kemudahan internet dan teknologi semuanya ya, Internet of Things itu benar-benar orang yang buka usaha dimudahkan dengan istilahnya yang budgetnya pas-pasan ini dimudahkan dengan bantuan sosial media. Ya, sosial media itu kan tidak berbayar gitu ya. Iya, betul. Nah, ini bisa dimaksimalkan ya untuk, nah intinya marketing itu cuma 3 hal Mbak ya. Pertama itu akuisisi. Nah, jadi buat teman-teman yang baik sudah jalan bisnisnya atau baru mulai bisnisnya, yang pertama itu marketing itu harus akuisisi, jadi mendapatkan pelanggan, jadi pelanggan baru ya.
pelanggan baru itu harus kita jangkau, ya, harus kita dapatkan untuk supaya barang kita terjual. Oke. Nah, setelah akuisisi ada namanya retensi. Retensi itu yang sudah jadi pelanggan bagaimana tetap jadi pelanggan kita. Oke. Nah, jadi kalau ada 3 lingkaran ketiganya itu ada yang namanya add-on selling. Jadi setelah jadi pelanggan kita, terus kita pertahankan tetap jadi pelanggan kita. Kalau tadinya beli produk A, bisa beli di produk B, C, yang lainnya bisa kita tawarkan karena sudah ada dalam kolam kita, kira-kira seperti itu. Nah, tadi balik lagi ke yang budgetnya pas-pasan, betul-betul memanfaatkan digital marketing itu. Digital marketing, apalagi sekarang dengan generasi AI ini, banyak hal yang bisa dilakukan dengan AI yang boleh dibilang kalau kita tahu caranya dan ngerti caranya, ya, IMA kebetulan besok tuh buat UMKM bikin pelatihan mengenai digital marketing ini, tanggal 16 itu kalau nggak salah, tempatnya di sini juga, mengenai digital marketing ini. Tadi dengan budget pas-pasan bisa mengakuisisi pelanggan. Ya, nah, mengakuisisi itu adalah produk kita, ya, kalau ada namanya marketing funneling gitu ya, market funneling, awareness itu bagaimana orang itu sebanyak mungkin aware, sadar bahwa ada produk ini loh, ada produk kita ini loh, itu dijangkau sebanyak mungkin orang. Nah, digital marketing, ya, sosial media dan teman-temannya gitu ya, itu menyediakan fasilitas itu dengan biaya yang boleh dibilang bisa seminim mungkin gitu ya, kalau ngerti tahu caranya, ya, dan bisa menjangkau lebih luas lagi calon pelanggannya gitu ya. Nah, setelah jadi pelanggan, ya, nah, juga dipermudah dengan aplikasi dan sistem segala macam, mempertahankan mereka tetap jadi pelanggan tuh. Nah, baru nanti tawarin produk yang lain. Kuncinya kalau kita punya marketnya, produk apa aja nanti kita bisa jual. Itu yang terjadi dengan beberapa bisnis digital, ya, yang awalnya itu kayak misalnya jual tiket murah-murah gitu kan, mereka habis itu dapat data pelanggan tuh, terus mereka retensi. Jadi kalau jadi pelanggan, nah, saya nggak usah bicara ya, tapi banyak aplikasi kalau udah jadi pelanggan, misalnya dapat diskon ini dan itu, dapat fasilitas gitu. Nah, itu retensi namanya. Jadi di awalnya mereka mungkin jual barang, jual jasa dengan harga diskon banyak gitu. Nah, itu untuk akuisisi tuh. Nah, di itu kadang-kadang terjadi di situ spending banyak tuh, expand paling besar untuk mengakuisisi pelanggan. Nah, kalau sudah jadi pelanggan, tinggal meretensi. Retensinya mungkin dengan berbagai macam hadiah, promosi, potongan dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah diretensi, betah di situ kolam itu, nah, jualin yang lain. Dari mulai misalnya awalnya cuma jual tiket pesawat, terus jadi jual voucher hotel, jual paket wisata misalnya, ya, ada salah satu itu, dan yang lain-lain sampai akhirnya atraksi lain-lain dijual di situ. Karena kenapa bisa jual? Karena udah ada kolamnya, jadi tinggal lempar aja umpannya, dimakan itu sama ikannya, kira-kira gitu. Oke. Jadi 3 ini aja perlu diperhatikan nih: akuisisi, retensi, sama total. Jadi balik lagi tadi kan pertanyaannya, budget pas-pasan itu betul-betul memaksimalkan media sosial dan internet, digital marketing tadi. Nah, kalau mau tahu nanti masih nggak tahu, masih dibuka apa nggak pendaftarannya tuh untuk pelatihan digital marketing itu oleh IMA nih untuk UMKM tanggal 16 Januari. Ya. Besok banget ya Pak ya? Bukan. Besok masih 16. Besok Kamis. 16 itu hari Jumat. Oh iya betul. Oh iya betul. Aduh, nanti jadi nggak fokus saya. IMA di nomor ini gitu ya. Nggak tahu masih ada slotnya apa tidak gitu ya. Tapi animenya lumayan besar, dan ini juga salah satu kiprah IMA, dalam hal ini IMA Chapter Batam. Dan seluruh Indonesia juga sudah mulai benar-benar coba mau mendukung, ya, support UMKM. Ya, jadi tadi yang budgetnya pas-pasan atau yang mau mulai dari mana nih untuk digital marketing, nah itu kita coba support. Di secara nasional sendiri IMA, ya, itu sudah membuat udah 3 kali ya
lomba gitu. Jadi ada award gitu ya, dibuka perlombanya, dikurasi dari 500 jadi 50 nanti jadi 20, habis itu 6 masuk final. Dan itu difasilitasi dan diselenggarakan oleh IMA sudah 3 kali. Jadi UMKM and Tourism, IMA UMKM and Tourism Award. Terakhir kemarin di bulan Desember ya, sekaligus dengan Rakernas IMA di Surabaya, itu diselenggarakan IMA UMKM and Tourism Award yang ketiga itu di Surabaya. Nah itu, yang akan dilakukan oleh IMA di hari Jumat besok salah satunya juga untuk menunjukkan betul concern kita untuk membantu teman-teman UMKM ya, khususnya dalam hal kompetensi marketing mereka ya, itu kiprah IMA Batam maupun di Indonesia. Tahun kemarin itu dari Batam sempat ikut 1 peserta, jadi 500 peserta dikurasi masuk ke 50 besar, tapi nggak masuk ke 20 besar. Nah mudah-mudahan tahun ini ada yang mewakili Batam lagi karena bikin lagi tahun ini, insya Allah ada dari Batam lebih banyak yang mewakili. Jadi bisa masuk ya 20 besar minimal. Kalau tahun ini 50 besar ya, tahun ini bisa masuk 20 besar insya Allah. Jadi makanya nanti kita dorong terus UMKM untuk terus berkreasi, berkarya, berusaha dan menghasilkan gitu ya. Karena di award itu ya, dari perlombaan itu peserta yang lolos ke babak berikutnya itu diberi pembekalan. Pembekalan itu mencakup semua aspek bisnis. Bagaimana bisnis itu jadi lebih berkembang, bagaimana bisnis itu lebih menjual, bagaimana bisnis itu jadi lebih rapi, bagaimana bisnis itu punya dream yang besar dan menuju ke sana. Itu yang dilakukan dalam award tersebut. Jadi nggak cuma sekedar ikut lomba, setelah masuk ranking sekian sampai sekian. Kemarin yang 1 sampai 20, 1 sampai 50 difasilitasi, itu diberi bimbingan pelatihan bisnis. Terus setelah itu mereka presentasi lagi, dikurasi lagi, tinggal 20 digojlok lagi tuh, sampai akhirnya ada 6 pemenang kemarin itu. Nah itu kalau bicara kiprah IMA Batam. Dan memang sekali lagi ya, marketing itu tidak hanya jual, yang tidak hanya sales, tapi juga bagaimana membuat produk. Dari mulai produk yang mau dibuat produknya, jadi ada market validation-nya, nanti ada product validation. Selanjutnya bagaimana memasarkan produk itu lebih luas lagi, diterima di pasar yang lebih luas lagi gitu. Harapannya UMKM Batam dan Indonesia itu bisa go global, go internasional. Apalagi di Batam ini paling menantang karena deket banget pasar global kita, cuma 1 jam naik ferry seberang udah Singapura, 2 jam seberang sudah Malaysia gitu ya. Jadi peluang dan potensi UMKM Batam ini sangat besar banget untuk go global. Karena sudah di depan jendela kita. Gitu. Menarik. Ngomongin AI tadi nih, Pak. AI ini kan makin maju. Nah, kira-kira bagi digital marketing ini membantu atau malah bikin mereka pusing nih, Pak, kira-kira? Jawabannya dua-duanya. Dua-duanya ya. Kenapa tuh, Pak? Satu sisi membantu banget gitu ya, karena banyak hal yang bisa disingkat dengan memanfaatkan AI. Tuh. Mulai dari bikin konten, mulai dari bikin copywriting, mulai dari membuat desain dan segala macam, itu sangat dipermudah dan dipercepat dengan AI. Nah, masalahnya terlalu banyak sekarang yang menawarkan program dan aplikasi AI ini, sehingga pusing yang mana nih yang akan dipakai, yang mana akan digunakan gitu ya. Kalau tidak, jadi kan karena yang dipentingkan hasil gitu ya. Nah, sementara prosesnya ini bisa pilihannya banyak banget gitu ya. Jadi akhirnya juga bikin mumet, pilih yang mana ya gitu ya. Nah, makanya juga perlu belajar lagi memilah dan memilih dan memilah mana yang AI yang memang bisa benar-benar, karena ada yang awalnya gratis misalnya, tiba-tiba habis itu harus berbayar. Ada yang gratis terus,
Tapi ada yang gratis dengan cara tertentu baru bisa gratis. Makanya salah satunya di IMA yang sekarang ini juga coba kita bantu, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing bagaimana memanfaatkan betul-betul yang namanya digital marketing itu. Termasuk memanfaatkan AI. Tapi ya kenyataannya seperti itu, membantu satu sisi, bikin pusing sisi lain. Mana yang mau dipakai gitu ya? Iya betul. Makin banyaknya juga ya Pak ya, karena banyaknya itu. Iya. Oke. Adanya AI ini Pak, kira-kira orang-orang udah adaptif atau masih yang gaptek mungkin? Iya. Kalau dibilang gaptek, iya masih banyak yang belum istilahnya mulainya dari mana, bagaimana memanfaatkannya gitu ya. Terutama generasi Gen Z awal atau di atasnya ya, yang memang bukan generasi gadget gitu ya. Tapi sekali lagi itu tantangan untuk UMKM kita yang mungkin bukan dunianya sebelumnya, dunia digital ini gitu ya, termasuk AI ini gitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu tua, terlalu uzur untuk belajar, ya kan. Jadi memanfaatkan AI itu jadi sebuah kompetensi yang harus dimiliki sekarang ini kalau mau memang bersaing, karena kan masalahnya sekarang bersaing. Nah terus kalau ya di Indonesia masih minoritas lah kira-kira seperti itu ya, yang memanfaatkan AI untuk memajukan bisnisnya, terutama UMKM gitu ya. Makanya sekali lagi kita membuka diri, sama-sama ayo kita belajar, kita manfaatkan teknologi ini supaya memang bisa mempercepat, mengakselerasi kemajuan usaha kita gitu. Walaupun usahanya sederhana ya, mungkin dengan bantuan AI bisa lebih cepat dikenal orang kan. Yang paling penting kalau dalam marketing itu kan tadi aware, lebih cepat dan lebih banyak dikenal sama orang ya kan, sehingga ada orang tertarik akhirnya untuk melihat, setelah melihat nimbang-nimbang, habis itu orang mikir-mikir terus beli gitu. Nah, ini masalah kalau yang tahu cuma sedikit, ya artinya kan yang menimbang-nimbang juga sedikit, yang beli lebih sedikit lagi, kira-kira gitu. Jadi masih jumlahnya masih minor lah kira-kira gitu ya, yang antara yang tahu dan tidak tahu, yang memanfaatkan dan yang belum memanfaatkan ya. Nah ini kita akan ya kita IMA akan open the door gitu ya, untuk sama-sama kita belajar, semakin banyak yang paham dan bisa memanfaatkan teknologi ini. Tidak mau tidak mau, karena sekarang ini itu menjadi alat wajib gitu ya untuk mengakselerasi, menopang, membantu bisnis kita gitu. Berarti artinya sebagai digital marketing ini apakah jadi salah satu skill yang wajib dipunya nih Pak, kira-kira? Kalau boleh dibilang gitu ya, jadinya iya. Iya. Jadinya iya, jadi skill wajib untuk marketer gitu ya. Jadi kalau ada marketing nanti nggak ngerti dengan digital marketing ini ya, walaupun sebenarnya nggak hanya itu gitu kan, karena ada urusan ketemu dengan orang juga gitu. Tapi mau tidak mau ya, minimal untuk menghimpun data, menganalisa data, dia perlu bantuan teknologi tadi gitu. Kalau dia datangin satu-satu customernya terus dianalisa, mungkin bakal makan waktu. Nah dengan bantuan AI lebih cepat collect datanya, mendapatkan datanya, dan mungkin lebih cepat mengolah datanya. Jadi bisa lebih cepat memutuskan strategi apa untuk produk apa, memasarkannya kemana, kira-kira seperti itu. Jadi nggak mereka-reka lagi atau mengira-ngira lagi, tapi by data. Nah, sekarang karena yang bisa mengolah data dengan, jadi data itu sekarang udah menjadi salah satu kayak minyak gitu ya, sumber alam yang sangat berharga gitu. Itu jadi siapa yang bisa mengolah data dengan lebih baik, dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Kalau untuk skill-skill yang lainnya Pak, mungkin selain menguasai AI dan yang lainnya?
Itu tadi psikologi manusia, Psikologi ya, manusia. consumer behavior. Sekali lagi tetap pada akhirnya yang beli produk gitu ya, yang memakai produk, membeli dan sebagainya adalah orang nih, kita nih yang punya nyawa, punya keinginan, punya kebutuhan dan keinginan. Nah ini, kalau kebutuhan mungkin sudah bisa dipatok, distandarisasi, gitu ya. Satu hari makan butuh 3 kali makan, misalnya maksimal. Wah, kalau sebanyak-banyaknya satu hari makan 5 kali lah, itu kan nggak mungkin lebih dari itu, ya kan? Itu bisa efeknya nggak mungkin lah, kira-kira gitu ya, secara normal. Nah, tapi kalau keinginan, nah, ini bisa unlimited, ya kan? Kalau makan bisa 5 kali, tapi keinginan nyobain makanan Chinese food, seafood, nyobain ini dan itu, kue ini dan itu bisa, karena keinginan itu bisa di-create, digugah oleh marketer. Nah ini lebih marketing. Jadi mereka bisa create demand, create keinginan sebenarnya. Ya, jadi dia bisa tahu kebutuhan, memenuhi kebutuhan, dan dia bisa memenuhi keinginan. Dan keinginan ini karena sifatnya subjektif, bisa istilahnya apa ya? Bisa dibuat, di-create. Sehingga orang yang tadinya nggak mau beli jadi beli gitu. Cuma karena kepingin, bukan karena butuh. Ya. Contoh ini bukan ini ya, tapi contoh produk. Misalnya produk fitness, gitu ya. Itu kalau kita beli sebenarnya karena keinginan apa kebutuhan? Produk fitness, keinginan. Alat-alat bisnis. Iya. Iya. Nah, jadi yang tadinya nggak mau beli jadi beli karena kepingin, karena salesnya bilang ini kalau ditaruh di rumah bapak nggak perlu keluar jauh-jauh, nggak perlu kena asap knalpot, taruh aja di rumah, jalan pagi tiap hari dengan treadmill misalnya seperti itu. Itu kan keinginan yang dibangun. Nah, tapi sekali lagi hal-hal seperti itu terkait dengan psikologi manusia, consumer behavior, ya. Itu yang mesti dimiliki juga oleh seorang marketer. Ini orang ini butuh atau orang ini ingin. Karena pendekatan kebutuhan dengan keinginan bisa beda. Oke. Mungkin ada saran nih Pak untuk marketer pemula. Gimana Pak caranya untuk menumbuhkan apa ya, keinginan dari target-targetnya gitu Pak? Iya. Jadi ada namanya branding misalnya seperti itu ya. Jadi keinginan dari target market gitu ya. Tapi yang paling pertama gini, ketika kita diberi tanggung jawab untuk memasarkan sebuah produk, ya kan, yang paling pertama harus kita jawab adalah ini segmennya siapa, gitu ya. Tapi paling awal dulu ya untuk yang pemula gitu ya, kita harus bisa ngejawab ini yang punya masalah dengan produk ini siapa. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan siapa yang butuh ini, yang paling butuh. Nah itu yang duluan istilahnya diserang, gitu, serbu ke situ. Gitu. Kalau bisa menjawab ini, jadi lebih mudah menyerbunya, ya. Jadi orang-orang yang paling butuh, misalnya contoh obat untuk mengempeskan perut, ya, pelangsing, nah gitu kan. Segmennya adalah orang-orang yang peduli kesehatan dan tentunya mikir kalau terlalu gemuk nanti jantungan segala macam ya. Segmennya adalah orang-orang yang kelebihan berat badan. Nah, targetnya adalah misalnya orang kalau obatnya itu keras, misalnya orang yang tidak terlalu sensitif dengan obat keras misalnya. Tapi sekali lagi yang harus dikejar gitu ya, orang-orang yang kelihatannya udah perutnya agak buncit itu yang ditawarin. Tapi kalau yang badannya fit itu yang nggak usah ditawarin itu, kira-kira gitu. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi tahu ke siapa paling ini produk ini akan ditawarkan. Bisa menjawab siapa yang paling butuh ini. Nah, setelah itu yang sejenis, nah gitu. Ya kalau orang yang tadinya mau melangsingkan perutnya gitu ya, terus yang sejenis apa? Ibu-ibu yang ingin mengurangi berat badan dan sebagainya. Jadi boleh dibilang akan lebih mudah proses awalnya, sehingga
untuk bicara produk yang lebih luas, produk yang lebih sulit dijual akan lebih mudah nantinya. Karena udah terbiasa, membiasakan diri dulu. Oke. Kalau misalnya saya contohin nih ya Pak. Misalnya ada anak kecil yang mau beli mainan, tapi ternyata nggak di ACC nih sama orang tuanya. Kira-kira gimana tuh Pak bagi orang-orang marketer nih Pak? Karena kan mereka terkadang terkendalanya tuh di bagian akhirnya pasti di orang tua nih Pak. Nah, gimana tuh Pak? Iya, jadi kadang-kadang, jadi kan ada segmen, jadi gini, segmen itu salah satunya ditentukan oleh ada apa namanya ITM, ideal target market. Nah, ideal target market itu orang yang butuh dan mampu beli, ya. Itu dulu, kalau dia mampu ya dan butuh. Nah, anak ini jadi faktor pendorong untuk dia beli. Sebenarnya kan gitu. Iya, betul. Jadi alasannya mungkin nggak beli ya karena nggak cukup budgetnya. Jadi bukan ideal target market. Jadi tadi segmen itu jadi penting. Ini menengah ke bawah atau menengah ke atas produknya itu, gitu ya. Jadi jangan nawarkan produk yang menengah ke atas untuk segmen menengah ke bawah. Gitu. Jadi walaupun anaknya nangis guling-gulingan gitu ya. Kalau emak sama bapaknya budgetnya nggak cukup, ya nggak dibeli juga, kan gitu. Jadi tadi faktor siapa yang butuh. Jadi segmentasi ini jadi penting di marketing ini. Jadi nggak bisa jual semua barang ke semua orang gitu. Bahkan es krim pun gitu ya. Semua orang mungkin suka es krim katanya, tapi ada yang sukanya es krimnya yang rasa ini dan ini gitu ya. Tetap ada segmennya. Ada es krim yang tidak terlalu manis, ada segmennya. Ada es krim yang cocok untuk penderita diabetes lah, misalnya, kan segmennya sendiri itu. Gitu. Jadi sehingga pada saat memasarkan dan melakukan penjualan itu tidak tertolak oleh market. Jadi produknya nggak mubazir. Menarik sekali Pak. Jadi kalau bisa menjawab ini produk untuk siapa ya, itu enak tuh. Nah, tapi kalau ini saya bikin produk ini siapa ya yang mau beli, nah si bingung jawabnya itu. Harus dipecahkan dulu kebingungannya itu gitu. Menarik. Terakhir nih ya Pak. Terakhir ya? Oh iya juga ya. Nah, gimana caranya untuk orang-orang yang pemula mungkin entah marketer atau mungkin pebisnis yang baru buka bisa belajar bareng Ima nih kira-kira Pak? Oke. Yang pasti IMA tetap kita punya divisi UMKM dan entrepreneurship gitu ya, yang akan banyak programnya nih untuk membantu teman-teman UKM dan pemula gitu ya. Pantau terus, ada IG-nya IMA, ada YouTube-nya IMA kalau nggak salah, dan kalau ada event IMA ikut aja gitu ya. Karena ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Ya itu lihat aja kemampuannya. Tapi sekali lagi, walaupun berbayar misalnya juga itu bukan bayar yang wah gimana gitu. Masih itu karena ya, kita cuma paling untuk mengcover misalnya biaya akomodasi tempatnya misalnya seperti itu aja. Tapi artinya teman-teman IMA dan IMA sendiri memang willing to share, willing to support gitu ya, mau berniat memang mensupport teman-teman di UKM dari sisi marketing gitu. Nah, boleh tuh teman-teman yang di rumah boleh langsung join aja, pantengin sosmednya ya Pak ya. Sosmednya IMA di YouTube, Instagram dan lain-lainnya boleh tuh. IMA ya, Chapter Batam ya. IMA Chapter Batam. Di search saja. Nah, itu ya, teman-teman, pasti ketemu, juga ada IG tadi sama YouTube-nya juga ada. Jadi ini perdana ya IMA podcast di IIBN ini. IIBN ini insya Allah berlanjut, setiap minggunya akan ada, jadi di monitor terus. Dan kalau memang ada kesempatan bergabung dengan event ini kan online ya, yang offline silakan, sangat dianjurkan ya, sehingga nanti bisa sama-sama kita menuju UMKM Batam yang go global. Mantap. Oke, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Informasinya sangat-sangat membantu. Terima kasih sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekali lagi nanti mungkin coba dicek apakah di hari Jumat besok masih ada slot untuk latihan digital marketing oleh IMA Chapter Batam.
ya. Nah, Ima chapter. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya yang udah pantengin podcast kita, podcast perdana kita ya. Iya. Pantengin terus, di minggu depan juga kita bakal ada setiap hari Rabu Jam 4 jam 4 bersama Ima. Bersama Chapter Ima. Batam. chapter Batam. Selamat sore. Terima kasih.